Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Artarestiana dengan NIM 18020009, salah satu mahasiswa Teknik Industri Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan dan analisa dari 4 laporan praktikum. Dalam 4 praktikum terdapat 6 modul diantaranya. Yang pertama, time series forecasting, yang kedua inventory, yang ketiga aggregate planning, dan yang keempat material recruitment planning atau MRP, yang kelima penjadwalan, dan yang keenam pemilihan supplier. Langsung saja ke pengolahan dan analisis data laporan 1, time series forecasting dan inventory. Gambar yang pertama ini hasil peramalan untuk 6 bulan. Pada bulan pertama diperoleh data aktual untuk permintaan sebanyak 90 buah dengan nilai forecast BILR sebesar 88.45454. Kesalahan perkiraan atau forecast error sebesar 1.545456. CVE sebesar 1.545456 dan nilai MAD sebesar 1.545456. MSE sebesar 2.388434, MAP sebesar 1.71713 dengan nilai sinyal pelacakan tracking sinyal sebesar 1. Dan yang selanjutnya itu ada hasil peramalan dengan grafik. Dari hasil grafik di atas dapat diketahui bahwa MAD atau MEN 126,5, signal sama dengan 26,5675 dengan masa periode N sama dengan 10 dan masa peramalan 4 bulan ke depan. Yang selanjutnya inventory. Di gambar ini terdapat analisis untuk menentukan EOQ. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa setiap kali pemesanan jumlahnya adalah 240 lembar kayu. Karena kebutuhan per tahun adalah 3.600 lembar kayu, berarti harus ada pemesanan sebanyak 3.600 per 24 dengan biaya sekali pesan adalah Rp 360.000, biaya simpan untuk per lembar kayu sebesar Rp 25 dengan harga per lembar kayu adalah sebesar Rp 100. Yang selanjutnya untuk gambar yang selanjutnya ada tampilan hasil pencarian solusi optimal. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kebutuhan kayu per tahun adalah 3.600 lembar dan terdistribusi normal sepanjang tahun dengan deviasi biaya standar 50 lembar kayu. Biaya yang dikeluarkan setiap kali melakukan pemesanan adalah Rp 200. Dan harga per lembar kayu adalah Rp 100 dan biaya simpan adalah 25 per lembar. Kayu PT Nusantara memiliki permintaan yang acak dan setiap kekurangan persediaan dan dilakukan back order dengan biaya Rp 20. Waktu lead time hampir dapat dipastikan 20 hari. 20 dibagi 360 hari sama dengan 0,0555. Yang selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data laporan 2, aggregate planning. Di sini ada gambar tampilan analisis awal perencanaan produksi. Jumlah peramalan
pada periode pertama yaitu bulan April 2018 adalah sebanyak 173 unit. Pada bulan Mei 2018 sebanyak 180 unit. Pada bulan Juni 2018 sebanyak 190 unit. Pada bulan Juli 2018 sebanyak 198, sehingga total permintaan selama 4 periode adalah sebanyak 742 unit. Dan yang selanjutnya di sini ada tampilan analisis biaya. Full time regular time selama 4 periode adalah $1. Dan yang selanjutnya ada grafik garis untuk production recruitment. Dari grafik di atas dapat kita ketahui bahwa garis produksi rekrutmen pada bulan April 2018 kisaran 173 unit. Bulan Mei 2018 kisaran 181 unit. Bulan Juni 2018 kisaran 190 unit. Bulan Juli 2018 kisaran 198 unit, sedangkan garis full time regular time production selama 4 periode adalah 100 unit. Dan yang selanjutnya itu ada tampilan hasil dari perencanaan agregat. Permintaan pada periode pertama bulan April 2018 adalah sebanyak 173 unit. Dan yang selanjutnya itu ada tampilan hasil biaya dari perencanaan agregat. Selama 4 periode, total production dan regular time production atau waktu produksi reguler menghabiskan biaya $20. Sedangkan biaya untuk karyawan selama 4 periode membutuhkan biaya sebesar $4. Selama 4 periode production recruitment, kebutuhan produksi mengalami kenaikan pada bulan April 2018 kisaran 173 unit, bulan Mei 2018 kisaran 180 unit, bulan Juni 2018 kisaran 190 unit, bulan Juli 2018 kisaran 198. Dan yang selanjutnya itu pengolahan dan analisis data, Material Recruitment Planning atau MRP. Di sini tampilan untuk struktur produk. Dari gambar di atas, untuk membuat bahan A membutuhkan bahan B dan C, sedangkan untuk membuat bahan B membutuhkan bahan D dan E, dan untuk membuat bahan C membutuhkan bahan F dan G. Yang selanjutnya ada tampilan kebutuhan bahan dan kapasitas produksi. Dan selanjutnya itu ada tampilan MRP. Pada item ALT 2, SS 0, LS, LVL, UM, unit, ABC, A. Total gross recruitment atau kebutuhan selama 4 periode adalah sebanyak 1.050 unit. Tanda terima terjadwal schedule receipt selama 4 periode sebanyak 20 unit. Tidak memiliki project on hand selama 4 periode. Project net recruitment adalah sebanyak 1030 unit. Planned order received selama 4 periode sebanyak 1030 unit. Dan yang selanjutnya itu ada tampilan MRP juga. Pada tampilan MRP, item A overdue sebanyak 380 unit dan total yang dihasilkan selama 4 periode sebanyak 1030 unit. Yang selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data, penjadwalan dan pemilihan supplier. Dan yang ini adalah gambar hasil analisis penjadwalan berdasarkan urutan pekerjaan. Pada job 1 operasi 2 dikerjakan menggunakan mesin 2 dan membutuhkan waktu proses selama 5 menit dan waktu mulai yaitu pada menit ke-30 dan selesai pada menit ke-35. Dan yang selanjutnya itu
Dan yang selanjutnya itu ada hasil analisis penjadwalan berdasarkan urutan pemakaian mesin. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa penggunaan mesin harus dimulai dari mesin 1 untuk mengerjakan job 5 operasi ke 1 yang dimulai pada menit ke-14 dan proses memakan waktu 6 menit sehingga akan selesai pada menit ke-20 dan selesai pada menit ke-30. Dengan memakan waktu pengerjaan selama 10 menit, begitu seterusnya hingga semua jadwal pekerjaan terselesaikan. Dan yang selanjutnya ada gambar hasil urutan proses produksi. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa untuk urutan proses produksi dimulai pada job 4, kemudian job 5, job 1, job 2, dan terakhir job 3. Dan yang selanjutnya itu hasil analisis biaya pengerjaan. Berdasarkan gambar grafik yang warna biru ini, bahwa biaya pengerjaan pada job 2 dan job 4 lebih besar sekitar 450 dan pada job 1 sekitar 250, job 3 sekitar 300 dan pada job 5 sekitar 250. Yang selanjutnya itu ada gambar pemilihan supplier. Gambar tampilan goal memilih supplier. Pada pemilihan supplier dengan inkonsistensi sebesar 0,07 pada kriteria kapasitas dan fasilitas produksi memiliki bobot sebesar 500. Biaya pengiriman barang memiliki bobot sebesar 250. Harga barang memiliki bobot sebesar 125 dan kualitas barang memiliki bobot sebesar 125 sehingga untuk prioritas goal yang dipilih di dalam memilih supplier adalah kapasitas dan fasilitas produksi dengan bobot sebesar 500. Dan yang selanjutnya itu ada tampilan goal memilih harga barang. Pada pemilihan supplier untuk kriteria harga barang dengan inkonsistensi sebesar 0,12 pada PT Kayu Jati Kokoh memiliki bobot sebesar 399. PT Kayu Jati Terpercaya memiliki bobot sebesar 233. PT Kayu Jati Jaya memiliki bobot sebesar 205 dan PT Sejahtera Abadi memiliki bobot sebesar 163. Sehingga untuk prioritas goal yang dipilih di dalam memilih supplier dengan kriteria harga barang adalah PT Kayu Jati Kokoh yang memiliki bobot 399. Dan yang selanjutnya itu ada tampilan goal memilih kualitas barang. Pada pemilihan supplier untuk kriteria kualitas barang dengan inkonsistensi sebesar 0,10 pada PT Kayu Jati Kokoh memiliki bobot sebesar 418, PT Kayu Jati Jaya sebesar 261, PT Kayu Jati Terpercaya memiliki bobot sebesar 197 dan PT Sejahtera Abadi sebesar 124 sehingga untuk prioritas goal yang dipilih dalam memilih supplier dengan kriteria harga barang adalah PT Kayu Jati Kokoh memiliki bobot sebesar 418. Dan yang selanjutnya itu ada tampilan goal memilih biaya pengiriman barang. Pada pemilihan supplier untuk kriteria biaya pengiriman barang dengan inkonsistensi sebesar 0,37 pada PT Kayu Jati Kokoh memiliki bobot sebesar 446. PT Kayu Jati Terpercaya sebesar 243, PT Kayu Jati Jaya memiliki bobot sebesar 182 dan PT Sejahtera Abadi sebesar 129 sehingga untuk prioritas goal yang dipilih di dalam memilih supplier dengan kriteria
harga barang adalah PT Kayu Jati Kokoh sebesar 446. Dan yang terakhir itu ada tampilan goal memilih kapasitas dan fasilitas produksi. Pada pemilihan supplier untuk kriteria biaya pengiriman barang dengan inkonsistensi sebesar 0,21 pada PT Sejahtera Abadi sebesar 368. PT Kayu Jati Terpercaya sebesar 247, PT Kayu Jati Kokoh memiliki bobot sebesar 199, dan PT Kayu Jati Jaya memiliki bobot sebesar 186, sehingga untuk prioritas goal yang dipilih di dalam memilih supplier dengan kriteria harga barang adalah PT Sejahtera Abadi sebesar 368. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.